Hai sobat investor semua, udah lama ya gue nggak bikin video. Nah, jadi hari ini gue mau nge-review soal investasi gue di Bibit buat dana darurat selama 15 bulan. Nah, kira-kira bagaimana sih perjalanan gue? Dan gue kan sempat skip 2 minggu. Kira-kira bagaimana sih cerita gue dan apa sih tips atau mungkin info yang bisa gue beri buat kalian di video ini? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi mungkin pertama-tama sebelum gue masuk, gue mau sedikit menyampaikan juga, gue sebenarnya masih dalam kondisi yang belum pulih gitu ya. Cuman udah agak lumayanan dan gue coba untuk bikin video buat kalian gitu kan. Yang pengen tahu perjalanan investasi gue seperti apa, ya seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti juga kenapa gue belum review juga dari minggu kemarin gitu kan, karena gue masih dalam kondisi belum pulih gitu dari sakit gue. Nah di sini yang gue pengen sampaikan sebelum masuk ke review seperti biasa itu adalah disclaimer dulu, yaitu satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Oke. Nah, mungkin kalian sekarang mendengar di sebelah gua tuh ada kayak bunyi brrrr gitu. Itu sebenarnya bunyi bor ya, guys. Itu ada yang apa namanya ngegali sumur gitu ya. Jadinya mohon maaf kalau sedikit agak berisik juga. Anyway, gimana sih perjalanan selama 15 bulan ini? Jadi pas terakhir itu kan gue nge-review hasil dari investasi gue tuh sekitar 1000 berapa gitu ya. 1069 apa 1000 berapa gitu. Terus sekarang udah naik jadi 1600 selama 2 minggu. Jadi memang udah ada penaikan yang menurut saya signifikan. Mungkin sebagian daripada kalian yang menjadi investor pemula bingung kayak, loh, itu kan naiknya sedikit banget. Iya, karena jumlah nominal investasi yang saya masukkan di reksadana pasar uang itu sedikit gitu ya. Jadi ya wajar aja gitu, hasilnya juga tidak sebanyak yang seharusnya gitu. Misalkan kamu taruh 300 juta, ya tentu returnnya itu akan lebih besar lagi dibandingkan yang saya dapat sekarang gitu ya. Karena ya itu dia persentase gitu. Kayak misalkan lo bandingin uh, 1%-nya dari misalkan 100 juta, oh ya udah apa namanya 1 juta tuh gitu. Tapi kan kalau misalkan return dari misalkan sejuta, 1%-nya aja udah berapa gitu. Ayo, 100.000, 10.000, paling cuma dapat 10.000. Kayak gitu guys. Jadi apa namanya kenaikan itu pun juga salah satu faktor yang menentukan adalah nominal yang kita taruh di dalam investasi tersebut gitu. Semakin besar yang kita taruh, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan hasil yang besar. Tentunya resiko juga perlu kalian perhitungkan ya, itu juga bisa jadi besar. Intinya sih sebenarnya ada kenaikan ya antara terakhir gue review dengan sekarang ya, dari 1000 menjadi 1600-an gitu. That's a good one gitu ya. Nah, ini kan gue invest kalau nggak salah itu 350.000. Nah, sekarang gue mau coba top up lagi guys gitu. Karena selagi gue bisa dan mampu ada duit dingin atau duit yang memang bisa disisihin khusus buat investasi, bukan duit kebutuhan, ya gue sisihin aja. Nah, gue sisihin seperti biasa 50.000 aja. Ya udah, caranya gimana? Caranya simple banget. Gue di portofolio gue klik top up aja. Terus abis itu masukin nominal investasi yang gue pengen investasiin, misalkan 50.000, ya udah sisanya tinggal ikutin aja. Kalau gue kan pakai GoPay, jadi udah otomatis tinggal klik, udah selesai. Gitu doang kok caranya, jadi simple banget guys. Dan mungkin buat sobat investor yang pemula bingung kan, oh kok
belum dapat ya gitu loh, nominalnya belum masuk. Sebenarnya bukan nominalnya belum masuk, tapi unit reksadana itu butuh waktu 2 hari kerja untuk masuk. Baru nanti ada perhitungan naik turunnya tuh, kalian bisa lihat seperti itu. Jadi itu buat info sobat investor pemula juga. Nah, di sini mungkin apa sih info yang bisa gue taruh di review kali ini ya. Seperti biasa karena di setiap review gue ada info-info yang gue masukin ya. Apa sih yang bisa gue kasih info di sini adalah kalau misalkan investasi itu harus nggak sih rutin? Nah, ini banyak banget pertanyaan investor yang bertanya ke gue seperti ini gitu loh di reksadana. Sebenarnya kalau untuk hal seperti ini tidak harus rutin gitu. Balik lagi, kamu punya uang dinginnya berapa gitu. Kamu punya uang yang bisa kamu sisihkan itu berapa gitu. Apabila uang yang kamu sisihkan itu bisa lebih besar, ya berarti lebih bagus. Kalian bisa sisihkan lebih daripada yang normalnya. Misalkan gue normal 50.000. Oh, nih gue lagi ada duit nih 100.000, kan bisa seperti itu. Tapi balik lagi, ingat itu harus pakai uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang tidak kalian pergunakan untuk hal-hal lain ya. Tidak untuk kebutuhan, tidak untuk keinginan. Jadi memang khusus buat investasi. Seperti itu sih. Mudah-mudahan info singkat ini dapat membantu kalian juga untuk improve dalam investasi kalian, atau mungkin kamu yang baru mau mulai investasi jadi termotivasi untuk mulai investasi. Mungkin buat sobat investor yang punya banyak pertanyaan, sekarang kamu bisa cek di playlist dana darurat aja. Kamu lihat dari minggu pertama sampai sekarang, itu kamu pelajarin karena di situ ada info juga. Jadi sambil praktek, sambil belajar juga, dan kita akan menggali ilmu dan sama-sama berbagi ya guys. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan finansial kalian akan meningkat. Nah, buat sobat investor yang setelah ini tertarik untuk mulai investasi di Bibit, kamu bisa pakai kode referral saya juga. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan banget kan untuk mulai investasi, kamu udah dapat cashback reksadana gratis. Itu aja. Kalau kalian suka dengan konten ini, kamu bisa share aja ke sobat investor yang lain, atau mungkin buat sobat investor yang belum tahu. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.